Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan kuesioner PHBS atau singkatannya perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga. Pada kuesioner kali ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, nama kakak. Nama kakak diisi nama kepala keluarga di dalam rumah yang disurvei. Jika dalam satu rumah ada 2 kepala keluarga, dipilih salah satu kepala keluarga saja. Nama kakak adalah nama kepala keluarga. Selanjutnya, umur adalah umur kepala keluarga yang bersangkutan. Pendidikan adalah pendidikan terakhir kepala keluarga yang bersangkutan. Jumlah ART adalah jumlah anggota rumah tangga. Jadi ketika dalam rumah itu ada 5 orang, maka yang menjadi kepala keluarga kan hanya 1, maka jumlah ART-nya adalah 4 orang. Terus ini ada alamat diisi dusun apa, RT berapa, RW berapa, desanya ditaruh di sini. Desa Pakis misalnya taruh di sini. Terus ya di pojok kanan atas juga disertakan nama posyandunya. Kalau ibu pegang posyandu rambutan 30, ibu tulis di sini R30. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan beberapa indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun poin pertanyaan pada indikator nomor 1 yaitu apakah pada persalinan termuda ibu ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan lain. Di sini diterangkan di definisi operasional. Yang dimaksud adalah tindakan pertolongan yang dilakukan bidan atau nakes lainnya pada proses lahirnya janin dari kandungan ke dunia luar, dimulai tanda-tanda pemotongan tali pusar dan keluarnya plasenta. Terus untuk kriteria nakes lainnya bisa dokter umum, dokter spesialis kandungan. Untuk jawaban ya diisi 1 dan 0. 1 apabila pertolongan persalinan ditolong oleh nakes, tapi diisi 0 apabila pada pertanyaan nomor 1 tersebut tersedia pilihan jawaban untuk ya adalah 1 dan 0. Dimaksud dengan jawaban 1 mempunyai nilai 1 jika dalam keluarga tersebut ada ibu yang mempunyai anak balita dan ditolong oleh nakes, maka nilainya 1. Namun jika ibu tersebut jawaban 0 jika persalinan tidak ditolong oleh nakes. Sementara tidak ini untuk jawaban jika dalam rumah tersebut tidak ada ibu yang mempunyai anak balita, sehingga dia dalam persalinan termuda tidak didolong oleh tenaga kesehatan. Untuk nomor 2 pertanyaannya, apakah bayi diberi ASI eksklusif? ASI eksklusif itu penekanannya hanya diberi ASI saja ya ketika umur 0 sampai 6 bulan. Ketika pada umur 3 bulan mereka dikasih susu formula, tambahan makanan pendamping, itu dia langsung diberi angka 0 ketika dia tidak full ASI eksklusif. Kemudian jika dia full ASI eksklusif diberi angka 1. Dan ketika dia tidak mempunyai bayi atau balita, dia nilainya strip. Nomor 3 juga begitu, seperti nomor 1 dan 2.
Ini bisa dilihat dari kegiatan penimbangan bayi pada setiap bulannya atau pada 3 bulan terakhir. Jika bayi tersebut dengan ibunya sering dibawa untuk menimbang berat bayinya di posyandu dalam 3 bulan terakhir, maka dia diberi angka 1. 0 mendapat nilai 0 jika dia tidak pernah menimbangkan anaknya di posyandu selama 3 bulan terakhir, dan diberi angka strip jika dia tidak mempunyai balita. Untuk poin nomor 4, apakah untuk keperluan rumah tangga sehari-hari menggunakan air bersih? Maka sumber air bersih apapun yang digunakan bisa dilihat di dalam rumah tersebut. 1. Jika dia menggunakan air bersih, dan strip jika dia tidak menggunakan air bersih. Pada poin kelima ada mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Tanyakan kepada mereka apakah air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari adalah air yang bersih dan menggunakan sabun. Jika tidak menggunakan sabun, maka dia bernilai strip, dan jika dia ketika mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, diberi nilai 1. Pada poin 6 ada pertanyaan mengenai kepemilikan ataupun penggunaan jamban di rumah tangga. Jawaban iya jika dia menggunakan jamban, diberi angka 1, ataupun ketika ada rumah yang di rumahnya tidak memiliki jamban tapi dia menumpang di jamban milik tetangganya, maka aktivitasnya dia menggunakan jamban tetap dinilai 1. Kemudian strip untuk mereka yang tidak memiliki jamban dan tidak menggunakan jamban. Nomor 7, apakah dilakukan upaya memberantas jentik? Nah, ini biasanya dilakukan setiap hari Jumat, seminggu sekali, untuk masalah pemberantasan jentik. Kalau mereka rutin dan melakukan, diberi poin 1. Jika tidak, ya strip. Nomor 8, apakah anggota rumah tangga makan sayur dan buah setiap hari? Dilihat di sini, dalam seminggu terakhir minimal 3 porsi sayur dan 2 porsi buah atau sebaliknya. Jadi tanyakan apakah dalam seminggu terakhir mereka mengkonsumsi buah dan sayur. 1 jika dia mengkonsumsi, dan strip jika dia tidak mengkonsumsi. 9. Apakah anggota rumah tangga melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur? Aktivitas fisik yang dimaksud itu tidak hanya olahraga, tapi ada ini aktivitas sedang, berat, seperti kegiatan di rumah menyapu, mengepel. Kalau mereka, pastinya ini setiap anggota rumah tangga selalu melakukan aktivitas fisik ya. Jadi diberi angka nilai 1. Dan mereka yang mungkin dalam satu rumah tangga itu sakit semua sehingga tidak bisa melakukan kegiatan fisik, maka dia bernilai strip. Untuk poin nomor 10, ini adalah pernyataan positif tentang merokok. Jadi ditanyakan apakah anggota rumah tangga tidak merokok selama 1 bulan terakhir. Jadi dipastikan semua anggota rumah tidak merokok dalam 1 bulan terakhir. Kalau dia tidak merokok hanya dalam waktu 1 minggu, dia bernilai 0 atau strip. Dan jika dia sudah lama tidak merokok dalam 1 bulan terakhir, maka dia bernilai 1. Jadi dari 10 indikator PHBS ini, maka poin 1 itu artinya mendukung upaya untuk konsep perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga. Jadi untuk poin 1 sampai 10, jika mereka
mempunyai aktivitas yang mendukung pola hidup bersih dan sehat, pasti nilainya lebih besar dari 8 atau sama dengan 8. 7, maksud saya 7. Karena ada 3 poin di nomor 1, 2, dan 3 yang tidak semua kakak memenuhi syarat. Tidak semua kakak mempunyai ibu yang mempunyai anak balita ataupun yang bayinya diberi ASI eksklusif. Jadi untuk pengisiannya hanya nomor 1 dan 3, hanya nomor 1 sampai 3 yang ada pilihan 1 dan 0. Untuk pilihan lainnya bisa diisi angka 1 jika melakukan dan diisi strip jika tidak melakukan. Saya harapkan ibu-ibu bersemangat dalam mengobservasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga ini. Saya harapkan kerjasamanya agar kegiatan PHBS dalam tatanan rumah tangga ini bisa mendapatkan data yang sebenar-benarnya agar status kesehatan masyarakat bisa terbaca dengan benar. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua di program kesehatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.